Hi guys, I'm JV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, teman-teman semua, selamat hari Minggu ya. Dan happy Sunday. Dan tapi Bitcoinnya tidak happy Sunday kepada kita. Dan baru saja sebelum record ya teman-teman, terjadi breakdance ya. Breakdance lagi nih. Padahal tadi pagi sempat dia mantul di supportnya. Nah, ini support ya, ini satu, dua, ya dua sebelah sini guys, dua, and tiga tadi sempat mantul ke atas dikit bentar baru breakdance. Nah, ini aku tadi masih sempat melihat semoga ada peluang untuk triple top ya, bukan double top lagi. Ini triple bottom maksudnya. Ini bottom 1, bottom 2, bottom 3 and then breakdance, dan artinya ini udah pola yang kalau kita bilang itu adalah pola yang invalid guys. Ya. Nah, jadi market hari ini gimana? Ya mungkin minggu ini masih bakal fluktuatif banget dan cenderung ke arah bawah. Jadi dia bakal bayar utang ya, sesuai yang video aku yang kemarin. Bitcoin bakal bayar utang. Utangnya di berapa bang? Ya utangnya di sini guys. Ya ini dia bakal bayar utang ke sini. Nah, bakal bayar utang ke area sekitar 32. Jadi kalau misalnya udah bayar utang, ya ada potensi dia membentuk pattern V, yang artinya itu adalah pattern double bottom. Ya, sekali lagi, ini disclaimer on, ada dua tipe, ada dua yang terjadi. Ini kan swing high, swing low, kemudian dia ke sini. Ya, harusnya tuh dia tuh kayak gini. Ya, memang harusnya tuh kayak gini. Nah, jadi kemudian di sini kalau misalnya dia berhenti di sini atau di area mana saja, ya, area mana saja di sini misalnya, ya, bisa jadi ada next arah selanjutnya adalah bisa jadi terjadinya pembalikan. Ya, nah pembalikan arahnya ini kita kasih warna hijau. Nah, jadi dia harus ada pattern yang dibentuk dulu, gitu. Baru dia ada logika atau ada istilah untuk naik. Tapi kalau misalnya asal-asal kita nggak tahu patternnya apa dia mau naik, itu nggak bakal bisa naik. Ya, sekali lagi ya, Bitcoin masih punya utang ya. Week ini adalah utang. Jadi setiap yang kayak gini tuh pastinya mau dikejar cepat atau lambat, ya. Mau dikejar cepat atau lambat. Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya ada wick atas, dia bakal ngejar wick atas. Kayak gini ya, contoh for example. Ini ada wick di sini kan. Nah, kemudian sempat naik beberapa saat, kemudian tap. Dia bayar utang di sini ya, yang artinya ini udah lunas. Ya, kemudian di sini sempat ngutang lagi. Naik dulu lunas lah bagian sini. Nah, ini ngutang lagi nih guys ya. Ini belum dibayar nih, belum lunas nih, ya. Kenapa bang harus lunas? Ya harus lunas karena kita udah di fase tren yang sebenarnya. Kalau kita ngikut tren ini kayak gitu. Kecuali kalau misalnya uptrend. For example yang uptrend kita lihat dulu guys. Nah, ini ada wick ya, wick sebelah sini. Misalnya ini wick panjang, kemudian turun dan kemudian dibayar di sini. Oke. Nah, kemudian lagi yang mana lagi wick yang cukup besar. Nah, di sini ya sempat diutang kemudian dibayar. Nah, kalau uptrend itu caranya kayak gitu, cara kerja itu kayak gitu. Makanya dia membentuk pola cangkul ya. Nah, jadi dia harus bayar utang. Nah, kita sekarang kan di fase bearish trend, yang artinya utangnya juga harus dibayar ke bawah, bukan dibayar ke atas ya. Karena misalnya kalau nge-wick pasti ke atas, kalau itu pasti dikejar kalau di uptrend, tapi kalau misalnya dia di downtrend dia pasti kejar juga ke bawah. Nah, jadi kalau di time frame 4 jam juga indikasinya sudah sangat-sangat tidak baik ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini dead cross ya. Time frame 4 jam udah dead cross. Oke, Bang, dead cross Bang, gimana ini Bang? Gak apa-apa, gak masalah ya. Gak masalah. Aku nggak peduli ya dead cross ini ya. Karena ya udah biasa gitu kan sama fase pattern kayak gini, karena udah memang benar seharusnya tuh kayak gitu. Oke. Nah, kemudian Bitcoin terjun ya. Bitcoin terjun. Nah,
ini udah fase yang sangat-sangat rusak, dan cepat atau lambat ini udah benar-benar turun teman-teman. Ya, next support, possible support ya ini yang aku bilang area 3738 ini lagi. Ya, minimal mau nggak mau dia bakal ke sini. Nah, tapi kalau misalnya jebol juga artinya udah fix dia bayar utang ini gitu kan. Karena ini masih diutang kemarin, ya kan. Cuman jemput orang kemudian terbang. Jadi dia harus bayar utang lagi nih, harus jemput lagi nih gitu. Tapi lebih dalam gitu. Oke. Nah, jadi ini hari ini per tanggal 20 belum ada pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan dari beberapa altcoin lain, contohnya BNB juga. Ya, BNB malah makin parah. Ini tadi kok belum ada gambarnya ya? Oh iya di Binance ya. Aku gambarnya di aplikasi. Nah, ini support ya. Oh, ada kok. Nah, itu ada gambarnya rupanya. Nah, ini support dan jebol, guys. Jebolnya lumayan dalam ya. Karena ini kalau kita lihat ada dua indikasi yang cukup tidak baik. Yang pertama ini double top, kemudian di sini ada bearish divergence ya. Nah, ini bearish divergence. Nah, kalau kita gabung sampai sini bisa nggak bang? Bisa aja, nggak bisa sih sebenarnya, invalid sampai sini. Kemudian di sini lagi ada gini. Nah, dari sini guys. Nah, ini ada bear div lagi nih harusnya. Oke. Nah, jadi ini adalah alasan kenapa BNB ngedam. Dan kalau kita lihat, jauh banget, targetnya berapa bang? Sebenarnya sekarang lagi di support ya. Ini adalah classic support yang menjadi resist kemarin, dan dia sudah sekarang berada di area ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, dia sekarang sedang berada di area yang di sini. Ya, bisa jadi dia jatuh ya ke sini. Kalau Bitcoinnya mengikuti, dia pasti ikut ya. Kemudian nextnya ya, ini karena polanya fasenya tuh kayak gini, jadi agak sulit ya. Ini kemarin kan kalau nggak salah bentuknya itu, bentar aku lupa bentuknya apa kemarin di sini. Nah, polanya itu kayak gini kemarin. Oke, bentukannya ya mungkin kayak gini-gini. Ini ada support sih sebenarnya di sini. Nah, ini support yang lumayan ya. Kita nggak tahu ya apakah bakal ke sini atau enggak. Yang jelas kita bakal di sini karena banyak area akumulasi di daerah sini. Oke. Nah, jadi kalau jebol yang ini ya BNB berpotensi ke area 360-an ya, 360-an lagi. Dan untuk Ethereum kita cek dulu guys, Ethereum ya. Ethereum USDT ini sama ya, ini ada, bahkan aku udah pasang tempat jaring ya. Aku belum open short lagi, kemarin udah tutup karena mau malam mingguan ya. Nah, jadi ini resist sudah nggak perlu ya, kita nggak perlu titik atasnya ini lagi karena udah invalid ini atas. Kita nggak bakal main ke atas, kita bakal main ke bawah ya. Jadi di sini kita bakal melihat ini double, ini pola kayak Bitcoin yang kemarin ya, persis kayak Bitcoin yang time frame daily itu bentuknya kayak gini, dan endingnya juga turun kemudian nge-wick ya. Bisa jadi dia kesini nge-wick ya. Jadi aku pasang target di 2600 sama 2485 lah di sini untuk ngebuy atau ngelong lah, ibaratnya main pantulannya aja. Jadi bukan di hold ya untuk long term. Jadi di sini untuk cari pantulannya. Nah, karena di area pantulan dia bakal mantul sangat begitu keras, dimana di area itu akan menghasilkan menghasilkan ya return yang baik gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai, atau di sini aja deh, kayaknya nggak sampai sih kayaknya ya, di sini aja nggak apa-apa, aku bisa untuk menaikkan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya jatuh langsung kena ke sini ya, bisa jadi dia ke area ini teman-teman, area support kemarin yang sekarang menjadi resist juga. Nah, area berapa tuh bang ya untuk Ethereum ya? Untuk Ethereum ini di sini ya. Nah, ada sini deh, mungkin di area 2830-an. Nah, nggak tahu sampai atau enggak ya, karena aku belum hitung benar-benar, ini baru mappingnya aja kira-kira. Nah, jadi nanti baru dihitung benar-benar lagi pakai Fibo, pakai sudut dan segala macem. Jadi ini hanya gambaran kasarnya aja, kira-kira pantulannya tuh ke area situ gitu ya. Jadi sekarang semua tuh lagi koreksi, wajar ya. Kita malah senang, ada yang senang malah karena sedang koreksi. Kenapa? Ya kita kan bakal nunggu untuk waktu dimana kita bisa melakukan pembelian, bukannya begitu teman-teman? Oke, pasti betul ya. Kita bakal menunggu waktu untuk melakukan pembelian. Karena kalau misalnya
udah sampai target, untuk capai titik target itu udah aman sih harusnya untuk kita belanja dikit untuk scalping ya. Tapi kalau kayak gini teman-teman mau masuk, wah nyicil terus fasenya kayak gini, ya udah sama aja gitu, buang-buang duit gitu kan. Mending teman-teman beli sangkut, yang jaring juga di merah-merah ini kan pasti ada orang jaring nih, area sini mereka jaring nih juga sangkut, jadi sama-sama di bawah sangkut. Oke, jadi sama-sama di bawah sangkut, teman-teman bisa lihat ya, hancur. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you next video. Bye bye.